Halo teman-teman, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas kenapa banyak trader gagal. Jawabannya bukan karena strategi teman-teman, tapi karena ada satu hal penting ya. Nah, kenapa sih ya kan? Sebagian besar kan akan jawab strategi yang jelek gitu. Indikatornya kurang akurat, ya kan? Belum nemu sistem yang cocok. Tapi setelah bertahun-tahun di market, saya bisa bilang dengan yakin mayoritas trader gagal bukan karena strategi teman-teman. Dan mereka gagal juga bukan karena fundamental juga, dan kalau kamu tidak sadar ini yang sebenarnya terjadi ya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai apa sih yang buat gagal sebenarnya ya kan, bukan strategi dan juga bukan fundamental. Oke? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin teman-teman ada yang sedang cari komunitas ataupun tempat mencari informasi ya. Nah, di sini kita menyediakan sebuah komunitas di mana teman-teman nanti bisa dapat berbagai macam akses informasi serta market outlook yang akan update setiap harinya. Nah, gimana sih cara joinnya, Bang? Cara joinnya cukup gampang ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa dapatkan link yang ada di deskripsi untuk langsung join ya. Oke, tidak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah strategi itu sebenarnya cuman alat ya, teman-teman. Strategi itu cuman sederhananya seperti pisau. Di tangan chef yang profesional, pisau menghasilkan makanan yang luar biasa. Di tangan orang yang tidak terlatih bisa jadi berantakan atau mungkin berbahaya. Banyak trader yang berpikir kalau saya nemu strategi win rate tinggi, saya pasti konsisten profit. Masalahnya, bukan di win rate-nya sendiri, teman-teman. Masalahnya itu di eksekusi. Saya pernah lihat ya, trader dengan strategi sederhana seperti support resistance, break, retest, risk to reward-nya 1:2. Tidak ribet ya kan? Tidak banyak indikator, tapi dia disiplin dan konsisten profit. Di sisi lain, ada trader dengan sistem kompleks, tetap saja loss karena tidak bisa disiplin. Jadi jawabannya, sesederhana aja sebenarnya bisa membantu teman-teman. Cuman masalahnya itu bukan di ininya, bukan di strateginya atau di metodenya gitu. Jika metodenya kebanyakan juga nggak bagus juga karena bakal banyak exit plan yang berbeda juga. Ya, kayaknya contoh metode A ngajarin exit plannya ke arah sini. Metode B ajarin exit plannya arah ke sini. Jadi jika banyak metode teman-teman pelajarin ya kan, itu setiap metode exit plan-nya juga berbeda-beda ya. Jarang ada yang sama. Nah, jika contohnya ada 5 metode yang teman-teman kuasai atau teman-teman pelajari, ya, ketika entry di market ini dari metode A bilang buy, metode B bilang buy, metode C sell, metode D bilang sell, metode yang kelima juga bilang sell juga. Nah, mana mana strategi yang seharusnya teman-teman ikuti? Dari sebanyak itu metode ya kan, pasti exit plan-nya juga berbeda-beda. Jadi kita bakal pusing sendiri nanti. Nah, sebaiknya kuasain satu metode ya. Kuasain aja satu metode, pahami dan backtest. Nah, jika sudah, teman-teman bisa asah terus metode itu ya. Gunain terus-menerus, nanti lama-lama akan terbiasa. Itu lebih baik daripada kita menguasai banyak metode tapi kita bingung sendiri. Begitu ya. Nah, yang kedua itu adalah masalah sebenarnya adalah psikologi ya, teman-teman. Ini akar masalahnya, psikologi. Contoh paling umum, yang pertama itu tidak sabar menunggu setup, ya kan? Yang kedua, takut entry, padahal setupnya belum valid. Yang ketiga, close profit terlalu cepat. Nah, yang keempat, geser stop loss karena tidak rela rugi. Yang kelima, itu ada overtrade setelah loss, ya. Strategi sama chart yang dilihat itu sama, tapi hasilnya bisa berbeda karena kontrol diri yang berbeda juga. Market itu netral ya teman-teman. Yang membuat kacau adalah respon kita terhadap market itu sendiri. Dari halnya kita tidak sabar menunggu setup ya kan, yang kita lakukan apa? Kita membuat-buat setup kita sendiri. Konfirmasinya kita buat-buat sendiri. Ah ini kayaknya ini aja tidak oke gitu ya kan. Padahal konfirmasi sebenarnya bukan seperti itu ya. Terus ketika udah entry ya kan, profit dikit langsung close ya. Itu kan sebenarnya tidak bagus teman-teman.
Terus juga ketika udah mau stop loss, itu SL-nya diturun-turunin nih, ya kan? Atau digeser-geser. Nah, itu yang ngebuat apa? Setelah kita loss ya kan, overtrade jadinya. Ketika udah overtrade, apa? Akun kita makin habis ya kan, equity kita berkurang, atau mungkin bisa bahkan sampai MC teman-teman. Nah, itulah gunanya kita mempelajari psikologi kita agar lebih matang untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi, agar kita bisa profit konsisten dengan baik dan tidak gegabah ketika masuk ke dalam market. Begitu ya teman-teman. Tidak punya sistem yang jelas. Nah, banyak trader bilang punya strategi, tapi ketika ditanya entry berdasarkan apa, invalidasinya dari mana, risk per trade-nya berapa, maksimal loss hariannya berapa, ya kan? Banyak yang nggak bisa jawab. Mereka tidak bisa jawab dengan jelas ya. Itu bukan strategi. Itu coba-coba namanya teman-teman. Strategi itu bukan hanya entry aja. Strategi itu mencakup berbagai hal. Contohnya dari money management, risk control, aturan psikologi, batasan harian. Nah, kalau teman-teman hanya fokus di entry, teman-teman sendiri melihat 30% dari sistem ya, itu pasti bakal kebanyakan lossnya daripada tidak. Karena kalau kita tidak punya sistem yang jelas, ibaratnya nih, teman-teman sedang umur tamat SMA atau tamat baru kuliah, tidak punya planning mau kemana, ya kan? Itu kan pasti tidak jelas arahnya kemana begitu. Tapi beda contohnya teman-teman dari tamat kuliah atau tamat sekolah udah planning ini, saya kayaknya bakal ngejar ini, ngedalamin skill ini, nanti biar targetnya bisa ke sini. Nah, itu yang namanya sistem teman-teman atau mappingan atau roadmap. Itu yang bisa ngarahin kita jangka panjangnya itu kemana sehingga goal atau tujuan kita sendiri itu bisa tercapai dengan lebih maksimal karena kita memiliki mappingan yang jelas ya. Begitu. Terlalu sering ganti-ganti strategi. Nah, ini penyakit klasik sebenarnya teman-teman. Loss 3 kali ganti strategi ya kan. Loss 5 kali beli kelas baru. Loss 2 minggu cari indikator baru ya kan. Padahal dalam trading bahkan sistem yang bagus pun tetap punya drawdown-nya masing-masing. Tidak ada strategi yang selalu win. Kalau teman-teman tidak tahan fase loss, ya itu normal sebenarnya teman-teman. Teman-teman tidak akan pernah sampai fase profit konsisten jika tidak menghadapi itu terlebih dahulu, ya. Trader itu gagal bukan karena strateginya yang buruk, tapi karena tidak memberi waktu strategi itu bekerja dengan baik, begitu. Contohnya nih, ini polanya udah mulai kelihatan, ya kan? Polanya udah jadi. Tinggal tunggu satu gerakan aja atau satu konfirmasi aja lagi sebenarnya. Baru strateginya benar-benar bekerja dengan maksimal. Nah, masalahnya ketika itu udah mulai muncul, ya, yang ada kita nggak sabaran ya kan. Tinggal pencet-pencet aja, langsung pencet aja tanpa menunggu satu hal penting tadi, yaitu adalah konfirmasi. Nah, kita kebanyakan terjebak tuh di situ. Jadi sebaiknya jika memang udah dirasa tanggung seperti itu kan ya, ya tahan aja dulu teman-teman. Tunggu sampai konfirmasinya terjadi dengan benar. Jika udah, tentu saja itu akan memiliki probabilitas yang tinggi kan, karena teman-teman udah mengujinya. Jadi nggak perlu takut atau nggak perlu entry-nya buru-buru, takut ketinggalan atau apapun itu nggak perlu ya sebenarnya. Jadi tetap ikuti aja aturannya dan sistem yang udah dibuat begitu. Ego dan harapan tidak ya realistis ya. Masalah berikutnya itu adalah ego sebenarnya teman-teman. Banyak trader itu ingin cepat kaya, profit besar dalam waktu singkat, ya kan? Balik modal secepat mungkin. Akhirnya resikonya terlalu besar, lotnya juga terlalu besar, emosinya ya apalagi ya kan? Padahal trading itu game probabilitas jangka panjang, teman-teman. Kalau mindset teman-teman masih ingin hasil yang instan, strategi terbaik pun tidak akan bisa nyelamatin teman-teman, apapun strateginya. Dan juga strategi yang ada di dunia ini kan tidak ada yang 100% pasti gitu. Jadi ada namanya probabilitas. Nah, tinggal kita memanfaatkan probabilitas itu bagaimana dengan sebaik mungkin. Apakah kita bisa menjalankannya dengan baik sesuai
aturannya atau tidak. Jika sesuai, kita bisa merasakan profit konsisten. Tapi jika tidak, ya sudah, teman-teman akan merasakan deposit konsisten. Itu aja bedanya. Ya, tinggal teman-teman pilih mau jadi yang profit konsisten atau deposit konsisten. Ya. Dan yang terakhir itu kalau teman-teman merasa stuck, ya kan, jangan langsung salahkan strateginya, teman-teman. Tanya ke diri sendiri dulu. Apakah saya benar-benar disiplin? Apakah saya udah kontrol resiko itu dengan baik? Apakah saya sabar untuk menunggu setup? Dan apakah saya overtrade? Nah, coba tanya diri hal-hal tadi itu ke diri teman-teman dulu. Karena seringkali masalahnya bukan di sistem, teman-teman. Masalahnya di cara kita menjalankan sistem itu sendiri. Ingat baik-baik, teman-teman. Strategi yang sederhana plus disiplin tinggi itu bisa menghasilkan konsisten yang baik. Strategi hebat plus disiplin rendah itu sama aja, tetap bakal gagal, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, menurut teman-teman yang paling sulit dalam trading itu apa? Strategi atau psikologi? Nah, mana jawabannya? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Untuk teman-teman yang belum join ya atau sedang mencari komunitas untuk mendapatkan informasi, teman-teman bisa join nih ke komunitas kita untuk klaim informasi ataupun outlook harian yang nantinya bisa teman-teman dapatkan ya. Dan juga di komunitas kita juga banyak tuh event-event ataupun reward-reward yang bisa teman-teman ikuti dan dapatkan ya. Nanti gimana cara dapetinnya bisa chat admin dan juga teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk join ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.